Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Isnaini Nurbaihaqi dari kelas 11 OTKP 1. Saya di sini akan menjelaskan tentang materi administrasi sarana dan prasarana. Yang pertama, pengertian administrasi sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana yang baik akan membuat pekerjaan kantor menjadi terselesaikan secara efektif dan efisien. Yang pertama, pengertian administrasi. Menurut George Terry, pada tahun 1966, administrasi adalah perencanaan, pengendalian, dan pengorganisasian pekerjaan perkantoran, serta pergerakan mereka yang melaksanakannya agar mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Berikut merupakan ruang lingkup pekerjaan administrasi, yaitu menerima, mencatat, menghimpun, mengelola, menggandakan, mengirim, dan menyimpan. Prinsip dasar organisasi adalah mengatur segala kegiatan yang berlangsung di organisasi atau perusahaan dan membuat tujuan yang hendak dicapai dapat terlaksana dengan efektif. Yang kedua, pengertian sarana dan prasarana. Secara etimologis, sarana adalah segala sesuatu yang dapat digunakan sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Contohnya dalam institusi pendidikan, sarana dapat berbentuk gedung sekolah atau lapangan olahraga. Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses. Contohnya ruang kelas, laboratorium, toilet, dan perpustakaan. Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa administrasi sarana dan prasarana adalah seluruh komponen yang secara langsung ataupun tidak langsung menjadi sumber daya pendukung, terdiri atas segala bentuk jenis bangunan atau bukan bangunan dan perlengkapan yang memenuhi persyaratan untuk melaksanakan aktivitas untuk suatu organisasi atau perusahaan. B. Ruang lingkup administrasi sarana dan prasarana. Penyediaan fasilitas sarana dan prasarana tentunya memiliki tahapan, mulai dari perencanaan kebutuhan, pengadaan, inventarisasi, pendistribusian, pemanfaatan, pemeliharaan, dan penghapusan. Ruang lingkup administrasi sarana dan prasarana terdiri atas 4 komponen berikut. Yang pertama, kegiatan manajerial, yaitu meliputi kegiatan perencanaan, pengorganisasian, dan pengawasan. Kegiatan-kegiatan tersebut biasanya dilakukan oleh satu atau beberapa orang yang ditunjuk sebagai manajer penanggung jawab. Kegiatan manajerial dalam administrasi sarana dan prasarana memiliki beberapa manfaat, seperti mengoptimalkan penggunaan sumber daya, mengurangi biaya, dan menciptakan lingkungan yang kondusif. Yang kedua, kegiatan operasional, yaitu meliputi kegiatan pengadaan, pencatatan atau inventarisasi, pergudangan, pendistribusian, pemeliharaan, dan penghapusan. Kegiatan tersebut dilakukan oleh para pegawai dan staf yang terbagi ke dalam berbagai divisi sesuai tugas dan spesifikasi pekerjaan yang sesuai dengan kemampuannya. Yang ketiga, objek, yaitu meliputi komponen perbekalan, logistik, barang, material, peralatan, perlengkapan, serta sarana dan prasarana. Objek umumnya berbentuk benda yang memiliki wujud fisik. Dan yang terakhir yaitu tujuan. Salah satu komponen ruang lingkup administrasi sarana dan prasarana yang dapat mendukung efektivitas dan efisiensi dalam mencapai visi dan misi organisasi atau perusahaan. Penentuan tujuan menjadi dasar atas segala kegiatan yang berlangsung di organisasi atau perusahaan yang bersangkutan. Yang ketiga, tujuan, fungsi, dan prinsip administrasi sarana dan prasarana. Yang pertama, tujuan administrasi sarana dan prasarana. Tujuan administrasi sarana dan prasarana terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama secara umum, yaitu memberikan pelayanan secara profesional di bidang sarana dan prasarana dalam rangka terselenggaranya proses administrasi kantor secara efektif dan efisien. Yang kedua secara khusus, yaitu mampu menyiapkan data dan informasi dalam rangka menentukan dan menyusun rencana kebutuhan barang. Yang kedua, mampu memberikan data dan informasi untuk dijadikan bahan atau pedoman dalam pengadaan barang. Yang ketiga, mampu memberikan data dan informasi dalam menentukan keadaan barang. Yang keempat, mampu memberikan data dan informasi dalam memudahkan dalam pengendalian dan pengawasan barang. Dan yang terakhir,
mampu memberikan data dan informasi dalam rangka kontrol dan evaluasi sarana dan prasarana perusahaan atau organisasi. Yang kedua, fungsi sarana dan prasarana. Yang pertama, mempercepat proses pelaksanaan pekerjaan kantor. Yang kedua, meningkatkan produktivitas kerja. Yang ketiga, meningkatkan hasil kualitas kerja yang berkualitas dan terjamin. Yang keempat, memberi dan melengkapi fasilitas untuk segala keperluan yang dibutuhkan dalam proses penyelenggaraan aktivitas di kantor. Yang kelima, menimbulkan rasa nyaman dan puas bagi pihak yang berkepentingan dalam pekerjaan. Dan yang terakhir, memberikan kontribusi yang optimal kepada instansi, baik pemerintah maupun swasta. Yang ketiga, prinsip-prinsip administrasi sarana dan prasarana kantor. Prinsip efisiensi, prinsip administratif, prinsip kejelasan tanggung jawab, dan yang terakhir, prinsip kekohesifan. Sekian dari saya, maaf bila ada kesalahan atau kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.